أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang, misalnya ada orang butuh lalu dia pinjamkan, atau ada orang hutang ya, kemudian dia tidak bisa bayar lalu kemudian dimaafkan atau diberikan tenggang waktu ya, maka Allah akan memudahkan atasnya ya, segala urusan berhubungan dengan uang di dunia dan kemudahan urusan di akhirat. Jadi Bapak Ibu kalau utangkan orang tidak bayar misalnya, Bapak Ibu tidak usah bersedih, jangan bersedih karena banyak keutamaannya. Kalau keutamaan yang paling mendasar hadis ini adalah menyebutkan dia akan dimudahkan dalam urusan keuangan di dunia. Jadi nanti kita kalau orang ini utang tidak bayar, Allah buka pintu keran atau keran rezeki yang lain dari tempat lain. Ini cuma penyebabnya. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan siapa yang mengutangkan seseorang maka dia seperti bersedekah dengan setengah apa yang dia utangkan itu ya. Sampai jatuh tempo. Misal saya pinjam uang dan saya bilang kepada Pak Eka misalnya, saya akan bayar di awal Oktober Pak Eka. Baik, dipinjamin saya misal. Sampai awal Oktober ini Pak Eka seperti bersedekah setiap hari setengah dari uang itu. Misal dipinjamkan 1 juta rupiah atau $100 misalnya, maka sama Pak Eka bersedekah 500.000 atau $50 tiap hari, hanya dengan uang tertahan di situ. Dan kata Nabi SAW, kalau lewat dari waktu yang disepakati, dia seperti sedekah seutuh uang itu. Jadi kalau misalnya pas 1 Oktober saya belum bayar, meningkat pahalanya seperti dia sedekah utuh, seperti 1 juta rupiah atau $100 utuh setiap hari. Belum tentu kita bisa sedekah begitu. Bagaimana kalau orang itu menahan uang kita 10 tahun? Berapa banyak pahala yang didapatkan ya, itu luar biasa sebenarnya. Dan Bapak Ibu harus tahu, kita kalau sudah menghutangkan kepada orang ya, sudah utangkan kepada orang, maka anggap itu sedekah udah. Tidak usah sibuk dengan masalah tagihannya, walaupun kita wajib menagihnya. Mengingatkan dia sekali saja sudah cukup. Ingat ya, tanggalnya jatuh tempo sekian. Baiklah, lewat tanggal dia nggak bayar, ya sudah. Kita sabar, anggap itu sedekah dari kita. Kalau dia bayar satu waktu silakan, kalau enggak ya sudah. Tapi kita seperti mendapatkan pahala itu. Apa sih keutamanya Ustaz? Kalau saya hilangkan laparnya orang, saya lunasi utangnya, saya menghilangkan kesulitannya, atau saya masukkan kegembiraan dalam hatinya. Misal, apa kata Nabi SAW? Wala an amshi ma akhi fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahra. Ketahuilah, kalau aku sendiri kata Nabi bisa memenuhi satu hajat saudaraku muslim, satu hajat, tolong antar saya ke sana, diantar. Tolong bantu saya ini, tolong nasihatnya kita kasih. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, ditunjuk Masjid Nabawi 1 bulan. Iktikaf sebulan teman-teman, kita akan raih 5 waktu sholat dengan keutamanya semua. Pasti on time kalau orang iktikaf, kecuali dia punya udzur syar'i. Azan dia sudah di masjid, karena sebelumnya sudah tidur di masjid, tinggal di masjid kan. Jadi nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dia akan dapat doa antara azan dan iqamah, dia dapat sholat qabliyah dan ba'diyah, sholatnya takbiratul sempurna. Dia tidak masbuk kecuali punya udzur. Kita tidak bicara orang punya udzur. Dia akan bisa sholat duha, leluasa sholat malam, leluasa majlis ilmu dia hadiri, zikir pagi petang, baca Quran. Apa yang tertinggal? Sebulan di Masjid Nabawi 1.000 pahala sholatnya. Itu sebulan berarti berapa banyak? 30.000 pahala sholat 5 waktu. 30.000 pahala sholat subuh, 30.000 pahala sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim. Di antaranya tadi itu, masukkan kegembiraan dalam hatinya, buat dia tersenyum, bercanda yang normal, yang halal. Kemudian hilangkan masalah dia, lunasi utangnya, kemudian hilangkan rasa laparnya. Itu Nabi mengatakan lebih baik, lebih aku cinta daripada 1 bulan iktikaf di sini.